Dan jika kita ingin menanam bibit yang berasal dari biji, pastikan umur bibit sudah 3 atau 4 bulan. Karena di umur tersebut bibit sudah layak untuk ditanam di kebun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tani, selamat datang kembali di channel Budidaya Tanaman Kakao. Pada video kali ini kita akan membahas cara menanam bibit kakao yang benar di kebun. Mulai dari persiapan hingga tata cara penanaman yang sesuai standar agar tanaman kakao dapat tumbuh subur dan produktif. Yuk kita langsung saja melakukan praktik penanaman bibit kakaonya. Sebelum kita melakukan penanaman bibit kakao di kebun, perlu Bapak Ibu petani kakao ketahui manfaat apa saja yang akan kita dapat jika kita melakukan penanaman bibit yang sesuai standar. Pertama, tanaman akan lebih cepat pertumbuhannya. Kedua, akar tanaman akan lebih cepat berkembang. Yang ketiga, batang tanaman akan kokoh sehingga mampu menopang jumlah buah yang ada pada pohon kakao, serta mampu menahan jika ada hembusan angin kencang yang mengenai tanaman kakao. Dan jika sebaliknya, jika kita tidak melakukan penanaman yang tepat, bibit yang kita tanam nanti itu pertumbuhannya cenderung stagnan, yang pada akhirnya akan merugikan Bapak Ibu petani kakao semuanya. Sebelum kita melakukan penanaman bibit di kebun, biasanya kita sudah menentukan jarak tanam terlebih dahulu. Jarak tanam yang ideal kita bisa menggunakan ukuran 3 x 3 meter, 3 x 4 meter, atau 3,5 x 3,5 meter. Barulah setelah itu kita membuat ukuran lubang tanam. Ukuran lubang tanam yang dianjurkan yaitu panjang 40 cm, lebar 40 cm, dan kedalaman 40 cm. Dan jika kebun Bapak Ibu sedikit mengandung batuan, ukuran lubang tanamnya bisa diperlebar dan diperdalam. Kita bisa gunakan ukuran 50 x 50 cm atau 60 x 60 cm. Ini bertujuan setelah bibit kakao kita tanam agar akarnya itu bisa berkembang secara normal, sehingga ini akan mempercepat pertumbuhan bibit kakao nantinya. Yang kedua, kita siapkan bibit kakaonya. Pilih bibit yang sehat dan bebas dari PSD. Kalau Bapak Ibu ingin menanam bibit kakao yang berasal dari bibit sambung pucuk, pastikan bibit sudah berumur 6-8 bulan. Dan jika kita ingin menanam bibit yang berasal dari biji, pastikan umur bibit sudah 3 atau 4 bulan. Karena di umur tersebut bibit sudah layak untuk ditanam di kebun. Yang ketiga, kita siapkan pupuk fosfat. Pupuk fosfat ini berfungsi untuk merangsang pembentukan akar dan pembesaran batang. Kemudian yang keempat, kita siapkan pupuk NPK. Pupuk NPK ini bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan tanaman. Diusahakan pupuk NPK ini unsur nitrogennya lebih dominan. Kemudian yang kelima, kita gunakan pupuk organik. Kita pilih pupuk organik yang sudah terfermentasi. Apabila Bapak Ibu tidak punya pupuk organik, bisa diganti dengan arang sekam ataupun sekam padi. Ini bertujuan agar tanah menjadi gembur dan tingkat porositasnya itu lebih baik. Setelah pupuk organik dan tanah diaduk merata, barulah kita tabur pupuk fosfat secara merata di dalam lubang kakaonya. Setelah itu kita timbun kira-kira sampai 3/4 bagian. Berikutnya kita melakukan pemotongan bibit kakao sepanjang 1 cm pada bagian bawah polybag. Ini bertujuan untuk memotong akar tunjang yang sudah bengkok. Biasanya umur bibit kakao yang telah berusia 6, 7, atau 8 bulan akar tunjangnya sudah bengkok.
bisa dilihat seperti ini Bapak Ibu, akar tunjangnya sudah bengkok. Kalau ini kita tidak potong, pada saat nanti kita tanam di kebun, tanaman akan mudah roboh atau goyang karena akar tunjangnya tidak berkembang. Setelah itu kita masukkan bibit ke dalam lubang secara hati-hati, kemudian kita sobek polybagnya dan kita keluarkan dari lubang tanam. Setelah itu kita masukkan tanah sambil kita padatkan di sekitaran bibit kakaonya. Ini bertujuan agar bibit kakao tidak miring atau roboh. Setelah itu kita taburkan pupuk NPK dengan dosis 100 gram secara merata di dekat bibit kakaonya. Kemudian kita tutup kembali dengan tanah, tujuannya agar pupuk tidak menguap. Setelah selesai melakukan penanaman bibit, langkah terakhir yaitu kita tutup dengan seresah dedaunan. Ini bertujuan untuk menjaga kelembapan tanah dan mencegah gulma tumbuh pasca penanaman. Dan yang terakhir, kita lakukan penyungkupan dengan pelepah kelapa searah dengan terbit dan tenggelamnya sinar matahari. Ini bertujuan untuk mengurangi paparan sinar matahari secara langsung dan bermanfaat untuk mengurangi stres bibit pasca penanaman di kebun. Demikian video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu petani kakao semuanya dan menjadi panduan ketika Bapak Ibu ingin melakukan penanaman bibit di kebun. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe pada video ini agar tidak tertinggal update video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.